di bidang musik? Ya, jadi memang awalnya saya meragukan Mayang karena memang saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti Mayang sebelumnya. Ketika Niki bilang mau ngajak duet sama Mayang, saya sempat yakin nih gitu karena desas-desus itu katanya nggak bisa nyanyi lah apa macam-macam lah. Nah akhirnya pas saya ketemu pas rekaman itu ternyata di luar ekspektasi saya bahwa justru talentnya Mayang itu ada gitu, bisa nyanyi gitu, bisa mengenakan lagu sih. Mungkin tinggal bagaimana kita sebagai vocal director ataupun musik directornya untuk mendirect dia untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah tadi pas lihat, makanya akhirnya saya bilang sebelum perform, jadi mereka sempat udah beberapa kali latihan di kantor gitu. Jadi saya juga tahu bahwa ini debut pertama Mayang yang mungkin secara publikasinya lebih besar. Jadi saya juga paham bahwa baru pertama kali gitu nyanyi di depan banyak orang, pasti namanya grogi pasti ada gitu. Tapi saya bilang ya sudahlah, show must go on, apapun yang terjadi yang penting enjoy di atas pentas, nikmati. Jadi saya sih cukup kagum untuk hari ini sih sama mereka berdua. Untuk lagu Di Hati sendiri, Kak Tengku seperti apa nih mungkin dinyanyikan dengan Niki dan Mayang? Ya untuk lagu Di Hati ini sih sebenarnya memang saya buatnya juga berdasarkan apa yang saya rasakan juga. Untuk orang yang saya sayangi, orang yang menurut saya tidak terganti dalam hidup saya seperti kedua orang tua saya gitu, yang sudah nggak ada gitu. Tapi ini karena juga kita tribute-nya tuh Vanessa Angel, jadi menurut saya sih sudah kena ya gitu. Tapi ini juga general buat semua orang ketika kita mempunyai seseorang yang kita sayangi, yang menurut kita orang-orang yang berarti di dalam hidup kita, yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ini diminta langsung oleh Niki ke dirimu atau Kak Tengku yang menyodorkan lagu ini buat Niki atau seperti apa sih? Untuk Niki cuman bilang dia mau tribute to Vanessa, kira-kira liriknya itu ya seperti ya kita mengagumi seseorang ya ini. Jadi memang Niki yang datang ke saya untuk kira-kira tolong buatin lagu yang bertemakan seseorang yang takkan terganti, yang ada selalu di hati. Cukup sulit ya Kak Tengku untuk menciptakan lagu Di Hati ini? Sebenarnya kalau dibilang sulit sih sulit juga gitu ya. Cuma ya karena saya juga nulis lagu semuanya sih memang dari hati, jadi istilahnya kesulitannya itu nggak terlalu banyak sih. Cuman sulitnya waktu itu untuk cari range nadanya aja, karena antara cowok dan cewek itu agak susah. Oke, sudah dinyanyikan oleh Mayang. Gimana penilaiannya sendiri di Mayang di lagu Di Hati ini secara musikalitas, vokalis? Ya, dan kebetulan juga di lagu Di Hati ini kan saya ngedirect ya, jadi saya tahu saya juga nggak mungkin memaksakan Mayang yang mungkin dia belum bisa kapasitasnya. Jadi saya buat range nadanya, improvisasinya yang menurut saya pas dengan kapasitas Mayang dan tidak keluar dari identitas Mayang sebagai seorang penyanyi yang mungkin genrenya agak lebih rock. Justru saya bilang kamu nggak boleh, harus tetap keluarin supaya ada identitasnya. Tapi saya combine dengan identitas. Sudah cukup puas Kak? Waduh, puas banget sih. Sebenarnya puas, tapi saya tahu karena memang untuk mereka berdua ini yang terbaik. Dan dari saya juga ini yang terbaik, jadi saya cukup puas. Nanti kita lihat bagaimana kedepannya animo masyarakat. Kalau memang masyarakat puas suka, diminati, ya mungkin nanti segera kita keluarin lagi. Ada kritikan sedikit nggak sih untuk secara vokalnya Mayang sendiri kalau buat dari Kak Tengku? Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan atau seperti apa? Ya, saya cuma bilang sama Mayang, saya tahu bahwa ini Mayang baru terjun di dunia tarik suara dari sering musik. Bahwa saya bilang adalah yang selalu saya ingatkan adalah selalu nyanyi dari hati, latihan terus vocalizing. Itu pasti saya bilang tolong latihan. So far sih saya nggak nuntut banyak apa-apa karena saya tahu bahwa Mayang masih baru. Cuman saya bilang ya tetap belajar sebelum nyanyi,
vocalizing dulu, terus hafalin lagu. Saya sih sangat-sangat mensupport Mayang pada akhirnya ya, karena memang saya banyak dengar gitu, banyak banget sampai yang DM saya juga, yakin, even saudara-saudara saya, sebel kenapa sih gitu. Ya jadi saya juga tertantang untuk ngebuktiin ke haters mungkin ya, netizen yang menganggap Mayang adalah ini aji mumpung, pansos. Ya, tapi buat saya, makanya saya bilang Mayang apapun itu, setiap kamu keluarin karya mulai dari hari ini, kamu harus pikirin, apalagi di dunia musik ya, kamu takutnya di underestimate sama musisi. Makanya saya bilang mulai sekarang lebih berhati-hati, karena itu akan nanti jadi kembali lagi orang-orang akan menghentikan. Arti benang merah dari tribute Vanessa sendiri maksudnya apa sih? Arti tribute tuh Vanessa Angel sendiri tuh mungkin kalau saya lihat dari Niki adalah rasa terima kasih Niki, karena katanya Vanessa yang mengajak Niki untuk bernyanyi. Jadi apalagi beliau sudah tiada gitu, jadi ini salah satu karya yang mengucap rasa syukur, rasa kagum, rasa rindu, rasa tak tergantikan seorang Niki Tirta terhadap Vanessa Angel. Karena kita waktu itu sempat bertemu sama saya sama Niki untuk mau buat duet lagi, tapi mungkin ya itu balik lagi takdir berkata lain. Jadi hari ini Niki mungkin bukan membalas jasa ya, tapi dia tahu Mayang dari kecil seperti dia ceritakan bahwa gue mau yang ini, gue ajak Mayang untuk masuk ke industri musik karena gue dulu 10 tahun yang lalu Mayang mengajak gue untuk masuk ke industri musik. Jadi saya sangat menghargai idenya dari